مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, wabil khusus pengasuh Yayasan Insan Qur'ani Pamekasan, beliau Al-Ustadz Badri SPDI dan Ustazah Habibatur Rahmah. Dan tak lupa juga teman-teman yang seperjuangan yang saya cinta sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat sempat, yang sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian rutinan pada malam hari ini. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah ini. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan berpidato tentang idolaku Nabi Muhammad. Sebagai muslim dan muslimah, kita harus menteladani Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Kita sebagai umatnya harus mengikuti ajarannya. Di antaranya Rasulullah mempunyai sifat sabar. Jadi kita umatnya harus menteladaninya. Ada sebuah cerita, ada sebuah kisah di kota Mekah di waktu kepemimpinan Rasulullah. Ada sebuah pasar, yang mana pasar tersebut ada seorang pengemis Yahudi buta yang selalu mengejek-ngejek Rasulullah atau menghinakan Rasulullah. Pada suatu hari Rasulullah lewat di depan si pengemis. Lalu Rasulullah mendengar apa yang dikatakan oleh si pengemis. Si pengemis selalu menghina Rasulullah, tapi Rasulullah sangat sabar dalam menghadapinya. Malah Rasulullah memberikan sedirham emas kepada si pengemis. Lalu si pengemis mengajak Rasulullah untuk duduk di sampingnya. Si pengemis selalu berbicara, selalu bercerita tentang Rasulullah. Kalau Rasulullah tersebut adalah si pengemis selalu mengejek Rasulullah dan menghinakan Rasulullah. Tapi Rasulullah diam dan sabar dalam mendengarkan apa yang dioceh oleh si pengemis. Di suatu hari Rasulullah di suatu hari memberikan makanan kepada si pengemis.
Malah bukan cuma satu hari, tapi setiap hari Rasulullah memberi makan kepada si pengemis. Si pengemis tidak pernah melihat orang sebaik Rasulullah. Tetapi si pengemis tidak tahu bahwa yang selalu memberinya makan itu adalah Nabi Muhammad yang selalu diejeknya. Pada suatu hari Rasulullah pun wafat. Lalu si pengemis tersebut heran, kenapa yang selalu memberiku makan kok tidak ada. Lalu Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah pergi ke rumah Aisyah dan bertanya amalan apa yang masih belum dilakukan oleh Abu Bakar. Lalu Aisyah menjawab bahwa di setiap Rasulullah lewat di pasar, Rasulullah selalu memberi makan kepada seorang pengemis Yahudi buta. Lalu Abu Bakar melaksanakan apa yang sudah dilakukan Rasulullah di masa hidupnya. Abu Bakar pun langsung menghampiri si pengemis buta yang ada di pasar. Abu Bakar melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menyuapi atau memberi makan si pengemis. Si pengemis waktu diberi makan oleh Abu Bakar selalu menghinakan dan mendustakan Rasulullah. Abu Bakar sangat marah karena Rasulullah dicaci maki oleh si pengemis tersebut. Abu Bakar yang sedang menyuapi si pengemis langsung menyuapinya dengan kasar. Si pengemis berkata kepada Abu Bakar, "Kamu bukanlah orang yang selalu memberi aku makan." Abu Bakar menjawab, "Aku adalah orang yang selalu memberi Bapak makan." Tetapi si pengemis membantah, "Tidak, kamu bukan orang yang selalu menyuapiku. Orang yang menyuapiku itu orangnya sangat lembut." Abu Bakar pun menjawab, "Memang benar, saya bukan beliau, tetapi beliau sudah meninggal pada 2 hari yang lalu." Lalu si pengemis pun terkejut. Dia heran karena mengapa kok orang sebaik itu bisa wafat. Terus si pengemis berkata kepada Abu Bakar, aku masih belum membalas kebaikannya. Aku pun tidak tahu siapa namanya." Lalu Abu Bakar menjawab, Apakah Bapak benar-benar ingin tahu siapakah beliau? Lalu si pengemis menjawab, "Iya, aku ingin tahu siapa dia." Lalu Abu Bakar menjawab, beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Mendengar hal tersebut, si pengemis langsung menangis sejadi-jadinya karena selama Rasulullah memberikan dia suapan yang sangat lembut, dia malah mengejeknya dan menghinakannya. Lalu dalam kejadian itu, si pengemis langsung bertobat kepada Allah dan menyatakan dirinya masuk Islam. Jadi jelas dalam kisah tersebut bahwa Rasulullah mempunyai sifat yang sangat sabar. Coba kita umatnya, pasti kalau kita diejek oleh orang lain, pasti kita tidak akan menerima apa yang diejekkan kepada kita. Malah kita bisa jadi membenci orang yang sudah mengejek kita. Tetapi kalau Rasulullah beda, Rasulullah malah memberikan kasih sayang kepada orang yang selalu mengejeknya. Selama orang tersebut tidak mengejek atau tidak menggunakan Islam. Tapi kalau Rasulullah sendiri yang dihina, Rasulullah akan sabar
Tapi Rasulullah akan sabar dalam menerimanya. Kita sebagai umatnya, kalau ingin mendapatkan syafaatnya, kita harus banyak-banyak berselawat kepada beliau. Rasulullah bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi apabila kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad kelak di hari kiamat, maka kita diantaranya harus banyak bersolawat kepada beliau. Dan juga jangan lupa, jangan cuma bersolawat, tapi juga kita harus mengikuti apa yang sudah beliau amalkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada perkataan-perkataan yang salah, itu dari saya sendiri, dan apabila ada perkataan yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.